Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai suatu cryptocurrency project. Masuknya ke meme coins yang bernama Sonic with K. Ya, bukan pakai C, tapi pakai K. Setahu gua Sonic ini awalnya adalah suatu meme. Ya, literal meme yang ada dulu di 9gag, di Instagram. Seingat gua ini pre-COVID ya, jadi ini suatu meme yang sudah lumayan lama. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini meme coins yang hanya sekedar pre-sale, TP, dan tinggalkan, atau punya fundamental yang lebih dalam, ya. Pada hari ini kita akan coba review. Tetapi sebelum kita review seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke videonya, atau lebih tepatnya ke reviewnya, ya. Oke, jadi Sonic ini seperti yang gue bilang tadi adalah suatu meme yang lagi-lagi sudah cukup lama ya, di bawah 2020 seingat gue ini meme. Sekarang dijadikan meme coins beneran ya. Jadi meme-nya ini sebenarnya simple banget, hanya Sonic yang mukanya sedikit kelihatan konyol ya, dan digambar seperti di Microsoft Paint. Intinya dia very fast lah, intinya seperti itu. Jadi dia itu penekanannya adalah ingin menjadi suatu meme coin yang market cap-nya tercepat meningkat sampai ke 100 juta ya kalau seperti ini. Apakah mungkin atau enggak? Kita bahas detailnya ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai seperti biasa gue akan liatin dulu ini bentuknya masih pre-sale. Jadi otomatis pre-sale ini kita ada suatu peluang yang lebih dibandingin lu asal beli main beli meme coins yang lagi nge-hype aja. Nah, kalau lu main beli meme coin yang sedang hype aja, contoh kayak kemarin PP, beli waktu udah ngepam gitu ya. Atau apalagi itu banyak lah meme coins yang udah ngepam lu baru beli, itu menurut gua lebih parah dibandingin beli pre-sale. Ya, pre-sale masih ada possibility saat dia launch langsung lu TP profit, begitu minimal balik modal. Tapi kalau lu beli di pucuk gitu ya, udah beritanya dari kapan ngepam lu beli, FOMO, itu biasanya hancur gitu. Jadi kalau ini minimal masih pre-sale. Tetapi pre-sale seperti biasa bukan berarti karena lebih bagus daripada beli meme coins yang udah ngepam berarti resiko kecil. Enggak ya. Pre-sale ini secara risk masih lebih besar dibandingkan dengan lo ya beli atau akumulasi secara spot, Bitcoin, Ethereum maupun alts gitu. Jadi lagi-lagi ini masuknya ke suatu short term trade, short term sampai medium yang cenderung high risk gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini gimana cara untuk belinya, simple banget sebenarnya. Di sini tinggal connect wallet aja ya. Connect wallet bisa pilih MetaMask atau wallet lain. Kita ambil contoh MetaMask di sini. Kita login dulu atau apa ini seringnya disebutnya register atau login ya. Atau unlock lah lebih tepatnya ya. Nah, setelah itu kita next, kita konekkan saja. Nah, setelah itu tinggal kita pilih mau beli pakai apa. Ethereum atau USDT begitu ya. Tinggal pastikan ada sedikit Ethereum untuk gas fee ya. Dan setelah itu kalian bisa pilih bayarnya mau tetap pakai Ethereum aja atau mau pakai USDT. Buat lo yang sudah sering pre-sale ini udah biasa banget lah ya. Caranya sama persis seperti pre-sale lain gitu ya. Nah, sekarang yang mungkin menjadi pertanyaan adalah apa yang membedakan ini sama meme coins lain. Nah, kalau kita kan sudah pernah bahas nih 2 atau 3 meme coin sebelumnya, itu menurut gua masuknya adalah ke benar-benar super short term gitu kesannya ya. Dia launch langsung TP aja gitu. Karena kenapa? Fundamentalnya nggak ada sama sekali. Hanya ya berharap ngepump, that's it ya. Nah, tetapi kalau si Sonic ini dia itu ada stakingnya. Nah, detail seperti apa kita bahas di belakang. Tapi lagi-lagi intinya adalah kita bisa beli dengan Ethereum atau USDT karena ini bentuknya masih pre-sale ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, fokus dia adalah menjadi meme coin tercepat yang mencapai ke 100 juta US dollars. Mungkin atau enggaknya kita bahas di belakang. Tapi yang mungkin akan jadi menarik juga adalah dia ada staking di sini ya. Nah, stakingnya seperti apa kita bahas sekarang. Jadi staking ini adalah 40% dari supply si Sonic token ini ya. Nah, ini akan selama 4 tahun gitu si rewardnya dibagikan ya, dikalkulate dan dibase juga dari persentase si staking pool dan APY-nya. Estimated yield-nya ini estimated ya, masih belum pasti. Nanti otomatis ada juga terpengaruh dengan si pool dan seterusnya ya, seberapa liquid dan ya pokoknya
Enggak, ini intinya masih estimated ya. Ini sekitar 4.321 APY, which is really really big ya. Kalau gue tadi hitung APY per harinya tuh nyaris sekitar 11% lebih dikit kayaknya ya. Artinya apa? Orang mungkin banyak yang berpikir, wah kalau gini caranya asik bang, di sini APY-nya gede banget, kita stake, berarti kita, wah profitnya luar biasa, berarti ini long term ya bang? Enggak juga ya. Kenapa? Karena APY-nya tinggi, berarti net issuance-nya besar. Sama seperti kayak misalkan apa ya, staking rewards, misalkan kayak Cardano. Kalau Cardano tiba-tiba staking rewards-nya misalnya ya, naik jadi APY-nya setahun 10% gitu ya. Kebayang, ini cuma 10% setahun si Cardano. Ini 11% per hari. Nah, kalau naik segitu aja Cardano pasti drop. Karena kenapa? Supply-nya bertambah di market ya. Bertambah banyak di market gitu ya, nggak cuma sedikit tapi namanya banyak. Nah, itu artinya ya balik lagi ke supply demand. Apabila demand stay, supply meningkat dengan tinggi, otomatis yang terjadi adalah harga drop. Gitu. Jadi ada stakingnya, tetapi menurut gue APY-nya terlalu besar. Ini walaupun dalam tanda kutip lebih baik dibandingkan langsung jebol semua dibuka gitu ya. Tapi sama aja si ininya nggak, ya kesannya gini. Dibilang lebih baik iya, tapi tetap sama aja terlalu gede gitu si APY-nya. Jadi supply-nya tetap akan banjir di market gitu ya. Jadi kalau gua pribadi sih untuk staking ini kayaknya gua skip aja gitu kalau gua ya, karena APY-nya terlalu gede dan kemungkinan besar kalau ya kebayang setiap hari nambah 11% supply, berarti ya otomatis juga dia akan banjir di markets dan kemungkinan dropnya cukup besar ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai roadmap. Untuk roadmap seperti apa? Dia dibagi menjadi 3 stage. Ini stage pertama, token dan staking development, terus Sonic meme creation, dan juga Sonic pre-sale. Nah, jadi kita masih di stage 1. Stage 2, ini staking launch, ya. Juga ada marketing campaign deployment, ada Sonic boom sell out, ya, dan seterusnya. Ini untuk detailnya kita akan bahas nanti di white paper, ya. Untuk tokenomics, sekilas saja juga ya, nanti kita akan bahas lebih detailnya di white paper juga. Pre-sale 50%, staking 40%, liquidity 10%. Kemungkinan besar di DEX untuk liquidity-nya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Frequently asked question-nya ada where Lambo di sini ya. Ya, intinya kita bisa beli di Uniswap atau bisa juga langsung di sini ya. Ya, tergantung lebih sukanya di mana, tapi sama aja intinya bisa beli di situ ya. Dan kenapa sih supply-nya segini ya? Susah dibaca, ini berapa sih? 299 miliar ya. Ya something lah ya, karena ini adalah kecepatan cahaya begitu. Jadi dia pengen secepat kecepatan cahaya begitu ya. Oke, nah sekarang kita akan langsung masuk ke white papernya untuk pembahasan lebih detail. Jadi kita langsung loncat ke fasenya ya. Fase pertama atau stage pertama mereka membuat konsep art ya. Di mana di sini dia intinya artwork dari si Sonic itu sendiri, terus token deploymentnya, ada juga fair pre-sale di sini ya, di mana starting blocks on time. Tapi ya, ini jujurnya pre-sale biasa sih ya, fair pre-sale gue gak ngerti maksudnya apa. Nah, untuk staking itu juga bisa nanti mendapatkan reward dengan APY yang cukup fantastis di sini ya. Fase kedua mereka akan mulai official launch, lalu akan set up untuk take off di Uniswap ya, berarti dia ya nanti rilisnya di Uniswap berarti ya. Terus di sini apa nih, Zoom ya. Oke, nah intinya nanti ngepam menurut mereka di sini di fase kedua. Nah, rewardnya kita bisa dapatkan dengan staking gitu. Yang ketiga kita building community ya, dan seterusnya kayak biasa lah ya, bikin komunitas kuat. Nah, di sini baru akan mencapai 100 juta begitu ya. Sekarang tokenomics. Tokenomics seperti yang kita sudah bahas tadi, si token supply-nya itu kalau dibulatkan sekitar 300 miliar ya. Untuk si pre-sale-nya ini hanya 2 juta US saja begitu, which is lumayan gede sebenarnya buat pre-sale ya, nggak terlalu kecil-kecil amat di sini. Dan dia hanya satu stage kalau gue lihat, karena dia akan di ini sampai sold out aja. Jadi cuma satu stage, dia jual di 0,000014 gitu. Nanti saat dia rilis, ya udah tinggal lu TP semua atau enggak begitu ya. Nah, selanjutnya untuk allocation 50% untuk pre-sale, 40% untuk staking, 10% untuk DEX ya. 50% untuk pre-sale ini nggak ada vesting kalau gue lihat ya. Artinya apa? Banjir ya. 50% dari token allocation akan langsung dilempar ke market. Nah, berarti stakingnya gede, pre-sale-nya juga gede. Nah, ini otomatis adalah resep untuk
short term begitu ya, karena ya lu kebayang berarti 50% langsung ngeguyur ke market, udah gitu 40% dari si total allocation-nya ini 11% dari supply akan bertambah terus, bertambah. Berarti besar. Ya berarti apa ya, si token ini akan terlalu banjir di market. Jadi otomatis itu nggak akan bisa menahan harga ya. Jadi harusnya udah rada kebayang ya kesimpulannya seperti apa. Jadi kesimpulannya menurut gua si Sonic ini walaupun dia ada staking system dan seterusnya, menurut gua tetap ini suatu short term play yang literally menurut gua saat dia launch, lu lebih baik pertimbangkan langsung TP semua gitu. Jadi lu ambil untung di si presale-nya aja gitu ya. Saat dia rilis biasanya ya, nggak selalu tapi biasanya meme coins itu punya kecenderungan buat rada aneh, rally dulu, pump cepat. Nah di situ lu TP ya. Kalau gua pribadi ngelihatnya lebih baik TP semua lah, TP semua. Ada profit dikit, TP semua. Apalagi gue bisa sampai 100% gitu, lu udah sampai 100%, TP aja semua ya. Karena kenapa? Menurut gua ini secara tokenomicsnya bakal banjir di market gitu. Walaupun benar 40%-nya nggak akan langsung keluar sekaligus, tapi APY-nya terlalu besar untuk bisa menahan harga si token ini biar nggak drop gitu. Karena pada faktanya yang lain-lain token yang dengan tokenomics yang lebih konservatif, bahkan jauh lebih konservatif pun seringkali tetap drop gitu dengan staking pool mereka gitu. Nah apalagi kalau APY-nya segede gini, probability-nya untuk drop semakin tinggi, ditambah juga dengan permasalahan bahwa dia presale 50%. Jadi langsung kebuka di market 50%, perharinya nambah 11% gitu. Jadi ya lagi-lagi ya, menurut gue ini adalah suatu opportunity presale jangka pendek, bahkan super pendek ya. Langsung jaga lilin gitu ya, kita tunggu saat dia launch di Uniswap, TP langsung ya. Nah ini cocok buat siapa? Lagi-lagi ini adalah suatu presale yang masuknya ke meme coins. Jadi otomatis buat orang-orang yang sudah sering presale atau launchpad mirip-mirip lah ya. Vibes-nya mirip waktu jaga lilinnya ya. Tapi intinya harus siap langsung TP gitu. Dan jangan terlalu pakai perasaan. Kadang-kadang gini, kalau orang masih baru nih ya, pertama kali ikut launchpad aja, tiba-tiba thread naik ya. Pas naik lu mikir, waduh lumayan nih, profitnya not bad nih. Bisa ada yang kadang-kadang kalau launchpad dulu ya waktu di bull market, waduh 100-200%, waduh greedy itu. Wah udah greedy, udah gitu nggak pakai taktik gitu ya, udah nggak siapin dulu mau seperti apa TP-nya dan seterusnya, ujung-ujungnya dia sampai drop malah jadi turun di bawah harga pre-sale, and that's bad. Nah itu sering terjadi. Makanya kenapa kalau untuk pre-sale, apalagi yang meme coins, itu gue sarankan untuk orang-orang yang sudah sering pre-sale. Jadi udah tahu psikologinya gitu. Jadi udah punya plan. Misalkan lu udah BP, TP berapa persen. Udah gitu misalkan dia udah plus nih, plus berapa puluh persen, dia udah punya TP selanjutnya. Nah jadi itu harus diperhatikan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai si Sonic Coin ini. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah masuknya ke meme coins. Gua lebih prefer nih buat orang-orang yang sudah sering ikutan presale dan udah hafal tuh gimana psikologinya. Jangan sampai kesannya gini loh, dia udah ngepump, lu greedy, ujung-ujungnya malu nggak di TP, bisa lah, ujung-ujungnya bread, malah di bawah dari harga presale, malah boncos. Dan untuk alokasinya, karena masuknya meme coin sudah biasa ya, berarti sekitar 5% aja dari porto alts lu. Nggak gede-gede gitu ya. Karena biasanya untuk presale ini sendiri, minimum untuk belinya tuh sangat kecil. Jadi nggak perlu sampai kayak, wah mau masukin berapa puluh juta. Nggak usah lah, ya nggak usah segede gitu. Ya lu hitung sendiri, pokoknya 5% dari porto alts lu maksimum gitu. Ya mau lebih kecil monggo. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review gue mengenai Sonic Coin. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.